Shalom sahabat Seed of Faith, jumpa lagi dengan Pastor Roy. Terima kasih untuk tetap di channel ini. Bersama dengan Pastor Roy kita akan belajar firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Shalom, selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Sahabat, saya mempercayai bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Bahwa dari manakah datangnya pertolongan kita, bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah sahabat, hari ini 13 Juni 2020, podcast kita hari ini berjudul Hidup yang Berkelimpahan. Apakah itu? Yang terambil dari dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Mari sebelum kita melakukan pembacaan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatu sepanjang hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Makan, minum, pakaian, kesehatan dan lain. Dan pemeliharaan Allah sendiri yang jauh melampaui apa sendiri yang kita pikirkan. Kami percaya damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan Roh Kudus. Pegang tangan kami sepanjang hari ini, tuntun dan bimbing kami. Terpuji nama Tuhan. Berkati pembacaan firman kami hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Agar Tuhan pembacaan ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yohanes pasal 10 ayat 10 ada dua terjemahan hari ini yang akan saya bacakan bagi kita. Yang pertama dari terjemahan baru. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari versi BIM, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan untuk merusak. Tetapi aku datang manusia mempunyai hidup dan hidup berlimpah-limpah. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaan pertama kita hari ini adalah, apakah Anda pernah merasa bahwa hidup kok begini-begini saja? Pertanyaan diagnostik ini kita akan jawab bersama-sama. Mari kita belajar hidup seperti apa yang kita dapatkan. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia berbeda dengan pencuri atau nabi palsu yang menjerumuskan hidup pengikutnya. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru memberikan hidup kepada para pengikutnya. Bukan sembarang hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Karena itu pertanyaan kita adalah, hidup yang berkelimpahan, apakah itu? Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan janji Allah dalam kitab perjanjian. Misalnya perjanjian lama, misalnya dalam Yeremia 34, bahwa Dia sendiri yang akhirnya akan menggembalakan domba-dombanya, karena para pemimpin Israel tidak bertindak sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Allah akan memperhatikan domba-dombanya itu satu persatu, merawat mereka serta menuntun mereka ke tempat yang subur. Pembacaan ini Anda dapat temukan dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 12-15 dan Yehezkiel pasal 34 ayat 25 sampai pasal ayat yang ke-31. Nah sahabat, jika demikian, apakah ini berarti Allah berjanji bahwa anak-anaknya akan memiliki hidup yang serba berkecukupan dalam materi, bebas dari sakit penyakit, bebas dari masalah? Sama sekali tidak, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Buktinya, banyak nabi, rasul, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri justru mengalami banyak kesulitan hidup dan ancaman dari orang-orang sekitar karena pelayanan mereka. Jadi, bagaimana? Sahabat, jika diselaraskan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab, jangan menafsir hanya berdasarkan satu bagian Alkitab saja. Maka sebagai pengikut Kristus, kita telah memiliki apa yang jauh lebih bernilai dibanding kekayaan, kesehatan, nama besar, kekuasaan, dan lain-lain. Kita tetap bisa bersukacita dalam segala keadaan. Perjuangan hidup kita tidak akan sia-sia, tidak akan lenyap karena kematian. Bahkan kita telah memiliki apa yang jauh lebih bernilai dibanding hidup itu sendiri. Apakah itu? Sahabat yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, kita memiliki Allah sebagai sumber kita yang akan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hidup kekal, bahkan setelah kita mati pun masih akan merasakannya. Mazmur 23. Ini sesuai dengan kata berkelimpahan. Di dalam kata Yunani diterjemahkan perisos, artinya bukan biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Dan secara khusus dalam Yohanes 10 ayat 10 ini berarti melebihi apa yang dibutuhkan.
Sahabat yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus yang luar biasa. Jadi hidup kita tidak biasa-biasa saja. Jika orang lain hanya memburu tubuh yang sehat tetapi tetap menua dan akan mati, kita malah dijanjikan untuk memiliki tubuh yang tidak dapat rusak. Jika orang lain hanya merasakan sukacita sementara karena harta yang fana, kita malah merasakan sukacita sejati karena relasi dengan Allah adalah harta yang kekal. Bukankah ini sesuatu yang melebihi kebutuhan manusia di dunia ini? Oh sahabat yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita terus melekat kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dan doa, maka kita akan semakin mengenal kekayaan rohani yang telah kita terima di dalam Kristus. Kekayaan yang luar biasa, yang tidak terbatas. Kekayaan yang dinantikan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi jika kita menjauh dari Tuhan, jarang berdoa dan sungguh-sungguh malas merenungkan kebenaran firman Tuhan atau hanya membaca secara asal-asalan, maka keinginan dan kecemasan duniawi akan terus menggerus sukacita kita. Jadi kelimpahan sebenarnya dari pengertian adalah Kristus sendiri adalah kelimpahan itu bagi kita. Ketika Anda menemukan Kristus, maka Anda sementara menemukan kebahagiaan, harta yang terbesar dan kelimpahan yang sebenarnya, yaitu Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat berjalan dan menikmati kelimpahan bersama-sama dengan Kristus Yesus yang adalah sumber kelimpahan itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh menyadari oleh kebenaran firman hari ini bahwa Engkau sendiri adalah kelimpahan itu bagi kami. Yesus cukup bagi kami. Karena itu di dalam Engkaulah kami menemukan kebahagiaan kami, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menebus kami, menyelamatkan kami, memberikan pengharapan bagi kami. Dalam setiap hari perjalanan hidup kami di dunia ini, Tuhan, Engkau selalu menolong kami, baik suka maupun duka. Dan Engkau adalah kelimpahan dan sukacita yang tidak ternilai bagi kami. Sepanjang hari ini, penyertaan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjalan memasuki hari ini dengan pertolongan Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kami dan tuntun kami sepanjang hari ini, agar kami terus berjalan bersama-sama dengan Kristus sebagai sumber dari segala sesuatu di dalam hidup ini. Sukacita kami melimpah di dalam Engkau. Terpuji nama Tuhan, rumah tangga dan pelayanan dan pekerjaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada podcast berikutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.